Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita punya ide yang mungkin agak unik ya. Jadi, cara terbaik jelasin strategi baru itu justru dengan bilang apa yang bukan bagian dari strategi itu. Agak kebalik ya kedengarannya, tapi katanya ampuh banget. Betul, kadang kita terlalu fokus menjelaskan apa iyanya sampai lupa kalau apa bukannya itu juga penting. Iya, kita kan sering denger ya, komunikasi strategi itu penting banget, krusial lah. Tapi ada riset dari MIT nih, nggak main-main. Katanya hampir setengah eksekutif puncak, terus 2/3 manajer menengah itu nggak benar-benar paham prioritas perusahaannya. Wah, itu angka yang besar ya. Besar banget. Nah, ini kan jadi masalah buat eksekusi ya kan? Gimana tim mau jalan kalau arahnya aja nggak jelas gitu? Persis, bingung nanti di lapangan. Nah, sumber kita kali ini dari panduan HBR soal penetapan strategi. Khususnya, yaitu cara komunikasinya. Jadi, misi kita hari ini, kita mau coba bekali Anda dengan teknik komunikasi yang lebih ngena gitu. Biar tim beneran ngeh arah barunya kemana. Siap kita bedah? Siap. Jadi, yang menarik di sini itu ada konsep namanya pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif. Gimana tuh? Gampangnya gini, manusia itu lebih gampang ngerti sesuatu kalau ada pembandingnya, ada kontras. Jadi waktu kita tegas bilang, oke, kita nggak akan kejar A atau B, itu justru bikin makin jelas kalau fokus utama kita ya si C itu. Oh, jadi kayak ngasih pagar gitu ya, ini batasannya. Di luar ini kita nggak main dulu. Tepat. Otak kita itu kan secara alami cari perbedaan buat paham sesuatu. Jadi, batasan bukan ini, itu bikin fokus ini jadi lebih tajam. Dan ini juga memaksa kita jujur soal trade-off. Nggak bisa semua diambil, kan? Harus ada yang dikorbanin demi prioritas. Bener juga, seringnya kan pengen semua dikerjain ya. Ada contoh nyata nggak biar lebih kebayang? Ada contoh bagus banget itu dari Starbucks. Masih ingat nggak waktu Howard Schultz balik lagi terus mau menegaskan kembali otoritas kopi mereka? Oh iya, ingat. Itu gimana kaitannya? Nah, salah satu langkah kuncinya, mereka secara eksplisit bilang kalau mereka mengurangi fokus ke sandwich sarapan. Padahal itu lagi lumayan laku loh waktu itu. Ah, oke. Jadi mereka bilang, kita ini bukan tempat makan pagi cepat saji ya. Kita ini ahli kopi. Gitu. Persis. Dengan bilang kita bukan ini, mereka justru kuatin identitas kita adalah ini. Jelas banget pesannya. Dan itu langsung nyampe ke semua level. Dari manajer sampai barista di toko itu, paham. Bukan cuma slogan, tapi beneran ngubah fokus kerja mereka. Wah, kuat banget ya efek kontrasnya itu. Kuat banget. Terus, gimana nih cara kita terapin ini? Misalnya kita lagi bikin strategi baru di tim kita. Oke, jadi misalnya Anda sama tim lagi brainstorming ya, nemu banyak ide bagus buat pertumbuhan. Mungkin produk baru, naikin kualitas, atau efisiensi biaya, macam-macam lah. Ya, biasanya kan gitu ya, banyak idenya. Nah, jangan berhenti cuma di daftar ide itu baru langkah awal. Terus gimana? Langkah berikutnya, ini yang krusial nih, diskusi bareng, terus putuskan secara eksplisit. Mana prioritas yang bakal ditunda dulu. Atau yang nggak jadi fokus utama untuk katakanlah 3-6 bulan ke depan. Dan penting nih, ditulis. Beneran ditulis. Kita tidak akan fokus pada X dan Y saat ini. Biar jelas. Kebayang sih. Pasti ada yang nggak setuju nanti. Bakal ada yang bilang, loh, tapi kan X itu ngasilin duit. Atau ide Y bagus banget, sayang kalau ditunda. Nah, justru itu. Disitulah kekuatan pendekatan ini muncul. Dengan kita udah declare dari awal apa yang nggak dikejar, argumen kayak gitu jadi lebih gampang ditangani. Ini bantu semua orang paham kalau di bawah strategi baru ini, nggak semua sumber duit atau ide bagus itu nilainya sama. Setidaknya nggak untuk saat ini. Fokus itu ya memilih. Dan memilih artinya bilang tidak ke yang lain. Iya ya, bener juga. Biar nggak semua dibilang prioritas ya. Betul, ini membantu banget buat dapetin buy-in atau dukungan tim, terus juga buat alignment, biar semua geraknya seirama. Jadi strategi yang tadinya mungkin di awang-awang gitu ya, Tinggi membumi. lebih konkret, karyawan di semua level, jadi bisa lihat, oh ini maksudnya strategi itu dalam kerjaan saya sehari-hari. Menjembatani banget antara konsep di atas sama eksekusi di bawah. Oke, jadi kesimpulannya nih, buat yang lagi dengerin, menjelaskan strategi dengan nekenin apa yang nggak termasuk di dalamnya, itu bisa jadi jalan pintas yang efektif banget. Bukan buat ngecilin ide lain ya, tapi lebih buat ngasah fokus. Fokus ke apa yang paling penting sekarang. Memberikan kejelasan yang
radikal gitu ya. Betul, kejelasan radikal. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan sebentar. Pikirin strategi Anda atau tim Anda sekarang. Udah jelas kan tujuannya apa, targetnya apa? Nah, pertanyaannya, bisa nggak Anda sebutin juga dengan sama jelasnya aktivitas atau tujuan bagus mana aja yang secara sadar nggak akan dikejar dulu demi jaga fokus itu tadi? Aktivitas apa yang bakal Anda bilang tidak dulu untuk saat ini? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Seberapa besar ya kekuatan dan kejelasan yang bisa muncul kalau tim kita itu benar-benar paham, bukan cuma kemana harus lari? Tapi juga jalan mana yang sengaja nggak kita ambil dulu. Iya, persis. Kekuatan kontras itu bisa jadi kunci ya. Bisa jadi pengubah permainan loh. Oke deh, terima kasih banyak udah berbagi pandangannya. Dan terima kasih juga sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.